تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya, malam hari ini kita dikumpulkan kembali di forum yang mulia, di majelis yang mulia, di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia insyaallah. Semoga kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Sekarang kita masuk ayat 86 Bapak Ibu. Kita baca sampai ayat 89 ya. 86 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم
القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Baik. Ayat sebelumnya berbicara tentang bahwa orang yang memilih agama selain Islam maka agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan ayat 86 jamaah rahimakumullah berbicara tentang orang yang murtad. Nah, begitu juga orang yang murtad, ya, apabila dia awalnya berada di atas keimanan atau keislaman, lalu kemudian dia kafir atau dia kembali kepada kesyirikan, nah maka semua kebaikan yang pernah dia lakukan selama dia Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebaikan yang dia lakukan ketika dia murtad juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini kemungkinannya cukup jauh dia untuk bisa mendapatkan hidayah untuk kembali ke Islam. Jadi jamaah rahimahullah, Allah menggunakan kalimat kaifa, bagaimana mungkin. Yahdillahu, Allah memberikan petunjuk kauman kepada satu kaum kafaru yang mana mereka kafir ba'da islamihim setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaifa di sini menunjukkan pertanyaan lil ib'ad kata ulama, untuk menunjukkan makna jauh. Jadi kemungkinannya cukup jauh Bapak Ibu. Masih ada harapan untuk kembali kepada Islam, ya, setelah dia murtad itu, tetapi kemungkinannya cukup jauh. Jemaah rahimakumullah. Ini kalau dibandingkan dengan orang yang memang dari asalnya kafir gitu. Ada dua orang ini ya. Sama-sama kafir. Satu kafir dari asal, dari lahir maksudnya. Yang satu kafir murtad. Jadi awalnya dia orang Islam. Nah, ketika dua orang ini dibandingkan, maka yang lebih besar peluangnya untuk mendapatkan hidayah atau diberi hidayah oleh Allah adalah yang kafir asal dibandingkan yang kafir murtad. Jamaah rahimakumullah. Ini dalilnya Bapak Ibu. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim.
Siapakah yang dimaksud oleh ayat ini? Jamaah rahimakumullah. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan sebelum datangnya Nabi Muhammad kepada mereka di Madinah, ya, mereka orang Yahudi menyatakan iman kepada Nabi Muhammad karena sudah diberitakan dalam kitab suci mereka, dalam kitab Taurat. Jamaah rahimakumullah. Tetapi setelah Nabi datang kepada mereka dan ternyata Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab, Bapak Ibu. Maka mereka kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebab kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang yang kafir setelah beriman, alias mereka dianggap murtad dari agama mereka, itu dari agama Nabi Musa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang murtad, dan hadisnya jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Jadi ternyata ada seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor yang Islam tapi kemudian kembali kepada kesyirikan. Bapak Ibu, tidak disebutkan namanya, jamaah rahimakumullah. Ya. Dikatakan kana rajulun minal ansar aslam tsumma irtadda wa lahiqa bisyirki. Pernah ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar masuk Islam, kemudian dia murtad dan dia kembali kepada kesyirikan. Kemudian setelah itu dia menyesal. Setelah dia menyesal karena dia murtad, maka dia mengutus seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW, ya, apakah masih ada peluang baginya untuk bertaubat? Apakah kalau dia bertaubat kembali ke Islam, taubatnya diterima oleh Allah? Ya. Kemudian datanglah kaum yang diutus oleh dia ini kepada Rasulullah dan menyampaikan, wahai Rasulullah, fulan menyesal karena dia murtad dan kami memerintahkan untuk bertanya kepada engkau apakah masih ada peluang bagi dia untuk bertaubat kembali kepada Islam. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ayat 86 Bapak Ibu sampai ayat 89, ya, 86 sampai ayat 89. Kata Allah, kaifa yahdillahu qauman kafur, bagaimana mungkin Allah memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah beriman. Ya. Jadi kalau merujuk ke ayat 86 ini, kemungkinannya untuk kembali kepada Islam, ya, mendapatkan hidayah kembali ke Islam ini cukup jauh, jemaah rahimakumullah, ya. Tetapi apabila dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah atas kemurtadannya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Ayat berapa itu? Yang ada kata taubatnya ayat berapa? Ayat 89. Illalladzina tabu wa aslahu illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Setelah dia murtad, dia bertaubat, dia kembali ke Islam. Wa aslahu, dan memperbaiki semuanya. Dia memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi orang yang murtad masih ada peluang untuk diterimanya taubat dia dengan cara masuk Islam kembali, jamaah. Tetapi hidayah itu sangat kecil kemungkinannya untuk kembali kepada dia, Bapak Ibu. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan kata kaifa, bagaimana, ya, menunjukkan makna jauh, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian kata ulama, hukuman yang paling besar dari Allah kepada orang yang murtad itu adalah ketika Allah sudah tidak mengizinkan dia lagi kembali ke Islam. Itu hukuman yang paling besar, Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang awalnya sholat, lalu karena kesibukannya terhadap dunia dia tinggalkan sholat,
Ya, lalu setelah itu Allah membuat dia tidak sholat sampai mati. Itulah hukuman yang paling besar. Jamaah rahimakumullah. Makanya ada seorang ulama itu kan ditanya oleh muridnya, wahai guru, kalau orang sholat itu dimurkai oleh Allah, kalau orang yang tidak sholat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dia masih sehat? Kenapa masih lancar rezekinya? Bahkan lebih lancar daripada yang nggak sholat, itu kan? Maaf, ngantuk jam. Ya ini bagus dikasih tahu ya. Apa tadi? Dia tanya, wahai guruku, kenapa orang yang tidak sholat itu masih diberikan rezeki oleh Allah, kemudian disehatkan badannya, bahkan lebih lancar rezekinya daripada orang yang sholat, padahal dia kan dimurkai oleh Allah. Apa kata gurunya? Wahai muridku, manakah musibah yang lebih besar daripada ketika Allah membiarkan dia tetap tidak sholat? Itu musibah yang besar, jemaah rahimakumullah. Ketika Allah membiarkan kita melakukan keburukan atau meninggalkan kebaikan, jemaah rahimakumullah. Ya, makanya hukuman yang paling besar bagi orang Islam yang murtad, ya, yang meninggalkan Islamnya, yaitu Allah menjauhkan hidayah dari dia sehingga dia tidak kembali ke Islam sampai dia mati. Jemaah Allah. Kemudian hukuman lain bagi orang yang murtad, Bapak Ibu, yaitu dibunuh. Kata Nabi, ada 3 darah orang yang halal untuk ditumpahkan. Selain 3 orang ini kita nggak boleh menumpahkan atau membunuh orang, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, karena orang itu membunuh orang lain. Ini namanya apa? Kisos. Ya, halal darahnya. Yang kedua, orang yang sudah berkeluarga tapi dia berzina, maka halal darahnya. Dipendam sebagian badannya, kemudian dipentungi dengan batu sampai dia mati, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, murtad. Murtad, jemaah rahimakumullah. Maka halal darahnya. Tapi jangan main bunuh ya. Dilihat orang murtad langsung dibunuh sama jenengan. Jangan. Jadi orang murtad ini dikasih waktu 3 hari oleh pemerintah Islam ya untuk bertaubat. Bila lewat 3 hari dia tidak bertaubat kepada Allah, maka pemerintah Islam punya hak dan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Dan bila dia sudah dibunuh, maka dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Harus dikuburkan di pemakaman umum atau di pemakaman orang-orang non-muslim. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian harta yang dia punya menjadi harta fai. Harta fai itu hartanya orang Islam yang nantinya ditaruh atau diberikan kepada Baitul Mal. Jamaah rahimakumullah. Kerabatnya tidak boleh ada yang mewarisi, Bapak Ibu. Ini hukuman yang berat dari Allah untuk orang muslim yang murtad. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ada pelajaran sangat berharga dari ayat ini, bahwa orang yang berpaling dari kebenaran padahal sebelumnya dia berada di atas kebenaran, ini lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang memang dari awal berpaling dari kebenaran, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang sholat ya, kemudian dia meninggalkan sholat, jamaah rahimakumullah, ya, ini lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang dari awal memang tidak sholat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena orang yang awalnya berada di atas kebenaran kemudian dia meninggalkan, berarti dia telah menyia-nyiakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, orang kafir yang murtad lebih besar dosanya daripada orang kafir yang asli, yang dari awal memang kafir. Jemaah rahimakumullah. Padahal kalau kita hitung-hitung kan, harusnya kan lebih besar dosa orang yang dari awal kafir, karena dari lahir dia kafir. Tetapi Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa orang kafir yang murtad, yang awalnya Islam kemudian dia murtad, itu lebih besar dosanya dan lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang kafir dari awal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah.
Karena ayatnya mengatakan kaifa yahdillah, bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah. Jadi hidayah di tangan Allah. Allah berkuasa memberikan hidayah kepada orang yang sesat, dan Allah berkuasa pula untuk menyesatkan orang yang sudah berada di atas hidayah. Jamaah rahimakumullah. Ya, tidak ada yang dapat menjamin kita senantiasa berada di atas hidayah kecuali Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami terus ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang ada di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi, Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian wa syahidu anna ar-rasula haqq. Ini yang membuat orang murtad itu sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Wa syahidu anna ar-rasula haqq, karena mereka menyaksikan bahwa Rasulullah itu benar. Jadi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad benar, tapi kemudian beberapa waktu setelah itu dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Rasul, Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tidak benar dan sebagainya. Nah, maka ini sangat dibenci oleh Allah. Ya. Jadi orang yang tahu kebenaran tapi setelah itu ditolak kebenaran tersebut, maka itu lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran. Wa ja'ahumul bayyinat, dan bukti-bukti yang nyata telah datang kepada mereka. Ya. Bukti yang nyata itu apa? Kata ulama, 3 mukjizatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sendiri. Yang ketiga, Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Itu nampak di depan mereka. Mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi itu? Bisa membelah bulan. Jamaah rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah, bulan pernah terbelah, yaitu ketika orang kafir menantang Nabi untuk bisa membelah bulan menjadi 2 bagian. Jamaahullah. Dan Nabi diizinkan oleh Allah untuk membelah bulan. Kemudian al-bayyinat ini juga bisa bermakna Nabi Muhammad itu sendiri al-bayyinat, sebagaimana surah Al-Bayyinah. Apa bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ditafsirkan oleh ayat yang kedua, rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Al-bayyinah itu adalah rasul yang membaca kitab mutahharah yang disucikan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, al-bayyinat juga bisa diartikan Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran ini ayat-ayat jelas. Jemaah rahimakumullah, sehingga orang ketika membaca dan mendengarkan dengan baik pasti dia akan mengatakan Al-Quran adalah hak, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini dalil bahwa Allah tidak menghukum suatu hamba kecuali telah datang kepadanya al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, Nabi Muhammad, Al-Quran atau mukjizat. Jemaah rahimakumullah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya. Jadi kezaliman paling besar menurut ayat ini adalah ketika orang berada di atas kebenaran tapi setelah itu dia tinggalkan kebenaran itu. Jemaah rahimakumullah. Ketika orang berada di atas hidayah tapi kemudian dia tinggalkan hidayah itu, dia kembali kepada kesesatan. Kezaliman yang paling besar, dan orang yang seperti ini biasanya jauh sekali untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa balasan bagi mereka yang murtad, Bapak Ibu? Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika, mereka itu, jazaohum, balasannya mereka. Ini khabar dari ulaika. Ulaika mubtada, jazaohum khabar. Pernah belajar enggak? Mubtada khabar. Adapun mereka itu jazaohum, itu balasan mereka, anna alaihim, sesungguhnya atas mereka. Jadi sini merekanya disebut 3 kali nih. Ulaika jazaohum anna alaihim. Ya.
laknatullah, mendapatkan laknatnya Allah, wal malaikati, dan laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Apa yang dimaksud dengan laknat, Bapak Ibu? Subhanallah ya, ini ketelitiannya Al-Quran ya. Balasan dengan perbuatannya sama, setimpal. Coba perhatikan ayat 86. Ada berapa keburukan yang dilakukan yang ada di ayat 86 ini, Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama kafir, ya kan? Yang kedua murtad. Jadi dia kafirnya bukan hanya kafir asli, tetapi dia pernah Islam kemudian menjadi kafir. Jadi yang pertama kafir, yang kedua murtad. Yang ketiga, petunjuk kebenaran sudah datang kepada mereka dan mereka menyaksikan itu. Jadi 3 kesalahan mereka, jemaah rahimakumullah, maka Allah balas dengan 3 juga, yaitu laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Ini pelajarannya bahwa keburukan dibalas setimpal, berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak setimpal, Bapak Ibu, lebih banyak dari yang kita lakukan. Kalau kita melakukan 1 dibalas 10 oleh Allah. Bahkan ada amalan tertentu yang dibalas lebih dari 10. Salat berjamaah dibalas berapa? 27 derajat. Sedekah dibalas 700 kali lipat. Jemaah rahimakumullah. Luar biasa ya. Ini rahmat Allah untuk orang yang beriman. Tetapi walaupun demikian, manusia tetap lebih tertarik kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau baik itu dibalasnya 10 sama Allah. Kalau buruk kan dibalas 1 cuman. Tetapi manusia lebih banyak memilih keburukan daripada kebaikan. Jemaah rahimakumullah ya. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat ini al-bu'du mir rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang bilang dia dilaknat oleh Allah, berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar di dunia ini adalah hidayah, Bapak Ibu. Adapun di akhirat rahmat Allah yang paling besar adalah sorga. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang dijauhkan dari hidayah oleh Allah, berarti dia dilaknat oleh Allah. Karena ketika orang jauh dari hidayah, maka dia akan dijauhkan juga dari sorga. Apa bedanya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia? Ya, ini boleh, Bapak Ibu. Ini dalil bolehnya manusia melaknat. Buktinya ayat ini. Dan laknat semua manusia. Boleh. Ya. Dalam hukum fikih ada namanya li'an. Pernah dengar nggak? Li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina. Nah, kalau suami menuduh istrinya berzina, ini tidak perlu mendatangkan saksi, Bapak Ibu. Karena menuduh suaminya. Atau misalnya istrinya menuduh suaminya berzina. Mereka ini cukup bersumpah sebanyak 5 kali. Dan masing-masing mereka ini saling melaknat. Jika aku yang benar, maka kamu kena laknat. Jika kamu yang benar, kata yang laki-laki, jika aku yang benar, maka kamu yang kena laknat. Jadi saling melaknat, makanya disebut dengan li'an. Jamaah rahimakumullah. Ya. Apa bedanya laknat Allah, malaikat, dan manusia? Kalau laknat Allah itu bermakna Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Sedangkan laknat malaikat, kata ulama, yaitu malaikat mencela dia, malaikat menghardik dia, malaikat menghina dia dan merendahkan dia. Ya. Kapan itu terjadi? Ketika dia mati nanti. Jadi ketika dia sakaratul maut, dicabut oleh malaikat nyawanya, maka saat itu malaikat mencela dia, ya, menghina dia, kemudian marah kepada dia. Itulah yang disebut dengan laknat malaikat. Ketika dia masuk neraka, di dalam neraka dia dicela lagi oleh malaikat. Jamaah rahimakumullah. Adapun laknat manusia dalam ayat ini, kata ulama, adalah kelak ketika mereka masuk neraka,
maka mereka akan saling melaknat, Bapak Ibu. Dalilnya ada di surah Al-A'raf ayat 38 dan surah Al-Ankabut ayat 25. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali ada satu umat yang masuk neraka, maka dia akan melaknat saudara-saudaranya, melaknat kawan-kawannya. Jadi dalam neraka itu terjadi peristiwa saling melaknat. Jamaah rahimakumullah. Di ayat lain Allah mengatakan, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha." Pada hari kiamat kelak, sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Di dunia mereka saling percaya, tapi di akhirat mereka saling mengingkari. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain, yaitu orang kafir. Itulah yang dimaksud oleh ayat wan nasi ajma'in. Kemudian, berapa lama mereka di dalam neraka? Jadi kalau ada orang murtad lalu dia mati di atas kemurtadannya itu, Bapak Ibu, di atas kafir, maka Allah mengatakan dia mendapatkan laknat Allah, berarti masuk neraka. Berapa lama dia di dalam neraka? Allah mengatakan selama-lamanya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Jemaah rahimakumullah, ya. Makanya orang yang murtad atau orang kafir, Bapak Ibu, itu tidak boleh didoakan. Karena percuma didoakan, mereka nggak akan bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita nggak boleh kasihan kepada orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Nggak boleh kasihan. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Masa kita kasihan kepada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, ya. Kemudian la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Ini juga 3 kali, ya. Jadi kesalahan 3 kali, Allah sebut azabnya 3 juga. Pertama kekal, yang kedua la yukhaffafu anhumul adzab. Azabnya tidak diringankan oleh Allah. Ya, azabnya tidak diringankan. Nah, tidak diringankan ini kata ulama ada 2 pendapat. Yang pertama, azab itu tidak diturunkan kekuatannya sama Allah, nggak diturunkan, ya, tidak diringankan. Yang kedua, bermakna tidak diliburkan. Jadi nggak ada libur azab neraka, itu nggak ada, Bapak Ibu. Misalnya hari Ahad libur gitu. Jadi penghuni neraka hari Ahad bebas, dimanapullah, ya kan. Tapi kalau Senin sampai Sabtu mereka diazab, itu nggak ada. Itu yang dimaksud dengan la yukhaffafu anhumul adzab, ya. Ini dalil bahwa orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka masuk neraka, dan azab neraka itu tidak diringankan dan juga tidak diliburkan bagi mereka. Jemaah rahimakumullah, ya. Walaupun mereka minta kepada malaikat yang menjaga neraka, ya, agar berdoa kepada Allah supaya azabnya diringankan untuk mereka. Dalilnya ada di surah Al-Mu'min ayat 49. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian agar dia berkenan meringankan azab kami. Yauman, 1 hari aja. Jadi mereka minta diringankan sehari tok. Misalnya sepekan itu ada 7 hari, minta diringankan sehari saja. Mungkin Senin diringankan, Selasa, Rabu seperti biasa. Jemaah rahimakumullah. Kenapa mereka nyuruh malaikat berdoa? Karena kalau mereka meminta sendiri kepada Allah, gak mungkin dikabulin sama Allah, Bapak Ibu. Mereka tahu kedudukan malaikat di sisi Allah, makanya mereka nyuruh malaikat. Jemaah rahimakumullah, ya. Mereka menyuruh malaikat, tetapi malaikat itu makhluk yang diperintah dan tunduk kepada Allah. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Maka tidak ada orang kafir yang diringankan azabnya oleh Allah walaupun hanya sehari, itu nggak ada. Nah, kecuali 2 orang. Ini pengecualian kata ulama ya, yaitu siapa orang kafir yang diringankan azabnya dalam hadis? Abu Lahab dan Abu Thalib, bukan Abu Janda ya. Abu Lahab dan Abu Thalib, jemaah Allah. Abu Lahab, Bapak Ibu, Abu Lahab ini diringankan azabnya setiap hari Senin. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi setelah Abu Lahab meninggal, Al-Abbas paman Nabi ya bermimpi, dalam mimpinya melihat bahwa Abu Lahab dalam keadaan yang sangat buruk di akhirat. Jemaah Allah. Kemudian Abu Lahab berkata kepada Al-Abbas dalam mimpi itu, aku tidak mendapati keringanan setelah aku mati kecuali azab pada hari Senin diringankan bagiku. Karena waktu Nabi lahir, Nabi kan lahir hari Senin. Kata Abu Lahab, aku memerdekakan Suwaibah dan aku menyuruh Suwaibah untuk menyusui Muhammad. Nah, karena itulah Allah meringankan azab untukku setiap hari Senin. Bukan diliburkan, tapi diringankan saja. Nggak ada azab neraka itu libur, Bapak Ibu. Bukan seperti kerja ya, ada hari libur. Jangan keluar. Kemudian yang kedua, siapa? Abu Thalib. Nah, ini hadisnya masyhur ya. Abu Thalib kata Nabi berada di neraka yang paling landai, yang paling atas. Kalau orang kafir yang lain-lain paling bawah, Abu Thalib paling atas, Bapak Ibu. Ya, beliau memakai sandal yang terbuat dari api neraka dan panasnya masuk ke dalam tubuhnya dan keluar dari celah-celah tubuhnya. Ya, ini azab yang paling ringan. Karena Abu Thalib ini berjasa dalam perjuangan dakwah Nabi SAW. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini pengecualian. Adapun selain 2 orang ini, Bapak Ibu, maka mereka diazab dan tidak ada keringanan atas mereka. Kemudian azab yang ketiga bagi mereka, walahum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan. Nah, apa maksudnya tidak ditangguhkan? Jadi kata ulama, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ahli neraka itu tidak ditangguhkan. Jadi apa ya? Tidak dilama-lamakan, langsung dimasukkan ke dalam neraka, Bapak Ibu. Ya. Kan beda kalau ada orang masuk penjara nih kan. Ada orang ditangkap nih, mau dibawa kan masih ditangguhkan biasanya itu. Masih diproses ini ya kan. Kadang masih diam, diwawancara dan seterusnya. Ini tidak, orang ketika diputuskan dia sebagai ahli neraka, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Beda dengan penghuni surga, kata ulama. Penghuni surga itu masih ditangguhkan sama Allah. Jadi ketika mereka digiring kepada surga, dan surga saat itu pintunya sudah terbuka, mereka masih ditangguhkan oleh Allah di sebuah jembatan, yang mana jembatan itu antara surga dan neraka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, disitulah Allah membersihkan orang-orang yang akan masuk surga, membersihkan hatinya dari kedengkian, dari kebencian, dari semua penyakit-penyakit itu dibersihkan sama Allah. Baru setelah itu dimasukkan ke surga. Kalau penghuni neraka nggak ada prepare. Jadi kalau penghuni neraka itu nggak ada prepare, persiapan ya 10 menit lagi nih kalian akan masuk ke neraka, gitu nggak ada, langsung Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan walahum yunzarun. Ya. Bahkan kata ulama, ya, azab untuk orang kafir itu sudah disegerakan oleh Allah di dunia. Kapan? Ketika dia sakaratul maut. Ya, ketika dia sakaratul maut, Allah datangkan malaikat memukul dia, memukul ruhnya, ya, karena tidak mau keluar dari jasadnya. Kemudian ketika dikubur, setiap pagi dan sore Allah perlihatkan neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Ada di ayat 46 surah Ghafir.
Ya. Surah Ghafir ayat 46 jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di akhirat jamaah rahimakumullah di dalam neraka, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, itu enggak ada persiapan apapun, langsung dimasukkan oleh Allah. Enggak ada penangguhan. Itulah yang disebut dengan walahum yumbarun. Ya. Kemudian Allah mengecualikan illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di dzalika, setelah itu. Itunya kembali ke apa ini? Setelah dia murtad, dia bertaubat kepada Allah, atau setelah dia sesat dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Apakah cukup kembali kepada Allah? Tidak cukup, harus ditambah lagi wa aslahu, dia memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu, bagaimana cara taubatnya orang yang murtad? Yang pertama kata ulama, mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat lagi. Yang kedua, menyesal dan bertekad tidak akan murtad lagi. Kemudian yang ketiga, dia wajib menebus kewajiban yang dia tinggalkan selama murtad. Orang murtad kan tidak boleh sholat, Bapak Ibu, karena sholat ini kan syaratnya harus muslim. Jadi ketika dia murtad selama 2 tahun misalnya kan, jadi selama 2 tahun itu dia wajib mengqadha sholatnya ketika dia kembali kepada Islam. Beda dengan orang yang kafir asli. Orang kafir asli dari awal kafir kemudian dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia kafir, karena memang kafir asli. Ya, dan dosa-dosanya selama dia kafir asli itu dihapus oleh Allah. Sedangkan orang murtad ini dosa yang dia lakukan selama dia murtad lalu dia masuk Islam itu tetap ada. Dan kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad itu wajib diganti ketika dia masuk kembali ke Islam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini cara taubatnya orang yang murtad. Kemudian yang keempat, syaratnya atau caranya yaitu bertaubat sebelum waktu taubat ditutup oleh Allah. Waktu taubat ditutup oleh Allah ada 2. Yang pertama ketika sakaratul maut, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Jadi ketika kematian sudah di depan mata Bapak Ibu, maka di situ taubat tidak lagi diterima. Seperti Firaun kan, ketika mau tenggelam baru dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi tidak diterima imannya oleh Allah. Ya. Karena sudah terlambat. Dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Kata Allah, taubat itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan keburukan ketika kematian sudah datang kepadanya baru dia berkata inni tubtul an, aku bertaubat sekarang. Tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian siapa yang bertaubat lalu memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini kemurahannya Allah. Ini rahmat Allah ya. Orang yang kafir selama 60 tahun misalnya, lalu setelah itu dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Ya, Bapak Ibu. Apalagi orang Islam yang melakukan dosa besar misalnya, dia bertaubat kepada Allah, tentu ini lebih diterima taubatnya oleh Allah. Orang murtad aja diterima taubatnya Bapak Ibu, apalagi orang muslim yang tidak murtad tapi dia melakukan dosa besar. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita ini tidak yakin dosa kita diampuni oleh Allah ketika kita minta ampun, padahal Allah yang nyuruh kita minta ampun, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.